Orang yang bergembira dan menyambut sesuai syariat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau katakan itu tersesat, engkau katakan itu bid'ah, engkau katakan itu ahli neraka. Dendam apa yang berkesumat dalam dadamu sehingga engkau bersikap demikian? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa dabbara ibadahu ala ma taqtadihi hikmatuhu wa kana latifan khabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يقول الله تعالى في القرآن الكريم مواسيا لنا بتقواه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seusai kita mengangkat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam, mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib selalu berwasiat terutama kepada diri pribadi tentunya dan kepada jamaah Jumat umumnya, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibentukkan dalam role model aktualisasi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita komitmen dan istiqamah untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan dapat dengan sabar menjauhi larangan-larangannya. Orang yang bertakwa inilah orang yang disayangi oleh Allah, yang disiapkan pahala keridhaan dan surganya, dan semoga itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, momentum bulan ini adalah yang penuh dengan momentum ihtifal. Artinya sebagian umat muslim merayakan, membesarkan dan memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan perayaan Maulid atau Maulud. Maka kosakata yang benar mana nih ketika kita menulis Maulid atau Maulud? Ketika kita mengatakan maulid, itu erat hubungannya dengan waktu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara waktu maka tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap keimanan kita. Tetapi ketika kita mengatakan maulud,
maka itu erat hubungannya dengan orang yang dilahirkan pada saat itu, dan itu mempunyai konsekuensi hukum yang erat dengan keimanan kita semua. Bila kita menolak maulud, artinya menolak bayi atau orang yang dilahirkan pada saat itu, sementara maulud itu adalah lahirnya baginda Nabi yang disebut dengan maulid, yang dilahirkan itu adalah maulud orangnya, maka kita tolak itu semua, berarti telah menjerembabkan diri kita ke dalam kekafiran karena menolak dan tidak percaya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta pun peringatan atau ihtifal perayaan maulid ini dari semenjak zaman dahulu sampai ke zaman kita sekarang meninggalkan kontroversi pro dan kontra. Ada orang yang sangat tidak suka dan membenci terhadap peringatan maulid ini, sehingga mulutnya mereka menjustifikasi dan berkata nyinyir, ini adalah kelompok penyamun lah, ini adalah sesatlah, ini bid'ah dolalah, yang orang-orang yang memperingatinya masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah pandangan ihtifal perayaan maulid ini menurut pandangan kitab suci Al-Quranul Karim? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak gamang dan mempunyai argumentasi yang valid, yang mampu kita pertanggungjawabkan, bukan di hadapan kiai syekh, bukan sekedar di hadapan intelektual atau ketua ormas, bukan sekedar di hadapan manusia, tapi dalil ini, argumentasi ini betul-betul kita dapat pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita renungkan ayat suci Al-Quran untuk melambari perayaan kita, ihtifal kita ini, supaya sesuai dengan panduan kitab suci Al-Quranul Karim. Salah satunya Allah menegaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa itta'adzana, dan ketika Rabb kalian mengadzankan, mensyiarkan, mewartakan, mengumumkan, apa isi adzan itu, syariat itu, warta berita itu, isinya adalah la in syakartum la azidannakum, jika adanya satu nikmat ini kamu syukuri, niscaya ditambahkan keberkahannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kalian ingkari nikmat itu, maka sungguh siksa Allah sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita buktikan tanda syukur ini karena ayat ini menyerukan supaya ketika kita mendapatkan anugerah dan nikmat bersyukur, maka kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menikah itu adalah nikmat, maka aktualisasi dari rasa syukur itu kita mengadakan walimahan yang disebut dengan walimatul urush. Kalau punya anak itu anugerah nikmat, maka kita syukuri, namanya walimatul akikah. Kalau anak itu sunat, namanya walimatul khitan. Kalau misalkan berhasil berangkat haji, namanya walimatul safar. Dan banyak sekali bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang disuruh oleh Allah untuk bersyukur bila menerima nikmat. Nikmat-nikmat tadi kebersamaannya adalah bisa hanya bersifat duniawi saja, tetapi ada nikmat yang paling besar sekali yang Allah telah tegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'annya. Apa nikmat itu? Nikmat
diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diutus tentu lahir dulu, maka Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Imran ayat 164, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Sungguh-sungguh Allah telah menganugerahkan anugerah yang begitu luar biasa 'alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin ini. Apa isi anugerah itu? Id ba'atsa fihim rasula, ketika Allah menganugerahkan mengutus seorang rasul terhadap mereka. Maka kalau menerima nikmat-nikmat yang lain wajib bersyukur. Lebih pantas mana bersyukur terhadap anugerah nikmat yang Allah telah tuangkan di dalam surat Al-Imran ini, yakni diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tentu jawabannya lebih layak, lebih pantas mensyukuri nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mensyukurinya, itu tanda syukur, berarti itu adalah senang. Kita disuruh bangga, disuruh senang menyambutnya. Maka terhadap lahirnya baginda Nabi ini, apakah seorang muslim yang merasakan senang itu lantas bersalah, masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita buka surat As-Saff ayat yang ke-6. Ternyata yang merasakan senang terhadap lahirnya baginda Nabi ini bukan sekedar umat muslim saja, tetapi orang Yahudi, tokoh dari Yahudi merasakan senang terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menegaskan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, dan wartakanlah, renungkanlah, bacalah, pelajarilah selamilah ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam bin Maryam berkata, berdakwah terhadap orang Bani Israel. Kata dakwahnya Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, aku ini hanya sebatas utusan Allah yang diutus kepada kalian, bukan sebagaimana klaim kalian. Katanya aku ini adalah Tuhan yang berbentuk dengan disiplin Trinitas. Ini dibantah sendiri oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ketika Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, aku ini hanya sebatas utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang mengandung misi membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan kalian, di mana di tangan kalian itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sebagai senior dari kaum Yahudi sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan dari kitab Taurat yang ada pada tangan kalian. Lalu yang dahsyat adalah yang ketiga, wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul mim ba'di, setelah aku ini bukan rasul yang terakhir, kata Nabi Isa. Rasul yang terakhir itu akan datang setelah aku, mim ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Mari kita renungkan kosakata wa mubasyiran ini. Basyara yubasyiru mengindikasikan adalah orang yang bergembira atau kabar gembira. Dalam analoginya, seseorang pasti bergembira duluan ketika dia mengucapkan atau mewartakan, mengumumkan kabar gembira. Karena kabar gembira tidak mungkin dikatakan oleh orang yang bersedih hati dan orang yang tidak bergembira, apalagi orang yang benci.
Maka dengan demikian artinya Allah telah menyuruh terhadap Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ini untuk bergembira terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam padahal rentan waktunya sekitar 500 tahun sebelum baginda Nabi lahir. Nabi Isa telah menyambutnya dan bergembira terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi Isa merupakan nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Beraneka macam mukjizat Allah izinkan untuk dipergunakan sebagai penguat dan bukti dakwah kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa sanggup membangunkan orang yang lama mati. Nabi Isa sanggup menyembuhkan orang yang buta total dari semenjak lahir. Nabi Isa sanggup menyembuhkan orang yang kena penyakit belang. Nabi Isa sanggup mengadakan makanan di padang pasir yang sangat tandus. Nabi Isa sanggup mengetahui apa yang kamu makan serta yang tersisa di rumahnya. Ini Nabi bukan Nabi kaleng-kaleng. Ini Nabi Allah yang sangat diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Isa saja yang sedemikian dahsyat, Pak, mengakui dan bergembira terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya ini yang diperjuangkannya, dan Rasulullah telah lama lahir dan kita dibimbingnya untuk mencapai kebahagiaan. Kita ini tidak sanggup mengobati orang buta, tidak sanggup untuk membangunkan mayat, tidak sanggup apapun. Ternyata kita yang dibelanya ini telah menolak terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, ada apa dengan ilmumu? Ada apa dengan referensimu? Kitab apa yang kamu buka, yang kamu baca, sehingga engkau begitu bencinya terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, sampai tidak henti-hentinya mulutmu mengatakan orang yang bergembira dan menyambut sesuai syariat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau katakan itu tersesat, engkau katakan itu bid'ah, engkau katakan itu ahli neraka. Dendam apa yang berkesumat dalam dadamu sehingga engkau bersikap demikian? Jemaah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah melunturkan keegoan, kesombongan, kecongkakan dari relung hati kita yang terdalam, dan mari kita tadabburi Al-Quran supaya kita betul-betul sesuai dengan panduan kehidupan kita, yakni kitab suci Al-Quran. Jangan bersikap congkak, angkuh dan sombong dengan adanya ihtifal ini lalu kita antipati, tidak pernah memperingatinya. Kalau memang kamu tidak pernah memperingatinya, silakan orang yang memperingatinya. Jangan engkau nyinyir justifikasi. Itu adalah kelompok penyamun yang ahli neraka. Itu adalah sebuah arogansi dan kesombongan yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadat abdih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa' anna al ghala wal bala wal waba waz zalazila wal mihan am baladina Indonesia hada khassah wa an sairi biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.